Indonesia Serikat. Kamu tahu nggak, kalau dulu Indonesia sempat menjadi negara federal, bahkan punya mata uang seperti ini dan logo seperti ini. Nah, ini disebut dengan RIS. RIS sendiri adalah Republik Indonesia Serikat yang menjadi negara federal pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Nah, pembentukan RIS merupakan hasil dari konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Minister-President Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer... Pembentukan RIS dilatar belakangi oleh hasil konferensi meja bundar. Indonesia mengalami beberapa perubahan bentuk negara. Belanda berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya dengan membentuk negara federal. Hasilnya, RIS dibentuk sebagai bentuk negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian. Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan 9 negara bagian dan otonom yang lebih kecil. Sistem pemerintahan. Adapun karakteristik RIS terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bentuk negaranya federal. Kedua, kepala negaranya adalah presiden dengan Insinyur Soekarno. Ketiga, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, ibu kotanya Jakarta, dan konstitusinya Konstitusi RIS tahun 1949. Loh, terus faktor bubarnya apa? Jadi, bubarnya RIS itu disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, seperti yang pertama, semangat nasionalisme kesatuan. Adapun yang kedua, gerakan pro-NKRI, di mana banyak negara bagian membubarkan diri satu persatu dan memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Adapun yang keempat, peristiwa penting dan kesepakatan parlemen. Nah, itu dia beberapa permasalahan yang menyebabkan bubarnya RIS. Oh, begitu ya. Terus gimana cara bubarnya? Nah, aku kasih tahu ya. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno secara resmi membubarkan RIS dan memproklamasikan berdirinya kembali NKRI. Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai konstitusi baru sebelum akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, di sanalah berakhirnya Republik Indonesia Serikat. Dan akan kukasih tahu kepada kalian dampak penghapusan RIS kepada NKRI. Dampak RIS. Yang pertama, pengakuan kedaulatan, di mana RIS adalah pintu gerbang menuju pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda dan dunia internasional. Yang kedua, bukti diplomasi, menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia di forum internasional. Yang ketiga, fase penting transisi, merupakan fase transisi yang singkat namun krusial dari negara revolusioner menjadi negara yang diakui dunia. Dan yang terakhir, memperkuat identitas kesatuan, yang dimana eksperimen federal yang gagal justru memperkuat keinginan rakyat Indonesia untuk hidup dalam satu negara kesatuan. Itu dia fakta mengenai RIS. Sampai jumpa.